Jepang memiliki reputasi sebagai sistem sosial yang berdasarkan pada patriarki, dan tradisi memberikan kita gambaran stereotip tentang perempuan, yang secara historis menampilkan mereka sebagai istri yang sangat berbakti, yang rela melakukan bunuh diri setelah kematian suaminya. Pada titik tertentu, kekuatan sosial mengecualikan perempuan dari tahta. Meskipun ada beberapa contoh mengenai perempuan yang berpengaruh, masyarakat patriarki tradisional Jepang dan penurunan peran dalam sejarah jelas tidak penting bagi masyarakat dan negara. Dan meskipun faktanya gender perempuan masih memiliki kualitas untuk mengolah kekayaan, tanah dan keluarga secara efektif, namun ada kategori yang terdefinisi dengan baik yang membuat wanita mendapat ketenaran terkait dengan kekuatan, disiplin, kemampuan bertarung dan etika samurai yang paling umum di dunia pria. Mereka disebut Onna Bugeiza. Ada sesuatu yang lebih pasti mengenai Onna Bugeiza, wanita samurai yang digunakan untuk menyebut wanita pejuang di zaman pramodern. Mereka bertempur bersama rekan laki-laki mereka, merupakan anggota kelas bushi yang efektif, samurai, dan jelas terlatih dalam penggunaan senjata untuk melindungi kekuasaan, keluarga, dan kehormatan selama masa perang. Mungkin sulit untuk memikirkan tentang kekuatan dan keterampilan bertarung wanita Jepang, ketika gambaran paling khas yang diwariskan oleh tradisi Jepang adalah gambaran ibu rumah tangga, petani atau geisha. Tetapi mengingat bagaimana di Jepang, laki-laki dan perempuan adalah dua aspek dari satu hal, dan seperti para samurai sendiri, mempelajari yawara, teknik bersikap manis, dan dilatih dalam seni perang maupun dalam kehidupan sipil. Di era Sengoku, seorang pejuang wanita telah muncul. Dia bertempur dalam banyak pertempuran, dan karena dugaan inspirasi ilahi dikombinasikan dengan keterampilan bertarungnya, dia segera dibandingkan dengan Joan of Arc. Warisannya menjadikannya salah satu pejuang paling dikenal dalam sejarah Jepang. Ohori Tsuruhime adalah putri Ohori Yasumochi, seorang kepala pendeta kuil Oyamazumi di Pulau Omishima di Provinsi Iyo. Lahir pada tahun 1526 dan merupakan anak ketiga. Pulau Omishima berada di laut pedalaman Seto Jepang atau Setouchi. Kuil Oyamazumi didirikan pada tahun 594. Kuil ini merupakan tempat ziarah para samurai yang meninggalkan senjata dan baju besi mereka sebagai pengorbanan, secara bertahap kemudian menjadi museum persenjataan. Saat itu Pulau Omishima berada di bawah ancaman berkembangnya kekuatan Ouchi Yoshitaka dari Yamaguchi. Pada tahun 1534, perang pecah antara klan Ouchi dan klan Kono dari Shikoku, pemilik kuil Oyamazumi. Dalam peperangan itu, dua kakak laki-laki Tsuruhime terbunuh. Pada tahun 1541, ketika Tsuruhime masih berusia 15 tahun, ayahnya meninggal karena sakit. Saat itu Tsuruhime diberi dua pilihan, tunduk pada Ouchi atau menyatakan dirinya sebagai dewa yang hidup dan mulai melakukan sesuatu yang baru. Dia memilih yang terakhir. Tsuruhime Ohori terpaksa harus mengambil alih status ayahnya sejak usia dini, namun dia telah dilatih sejak kecil dalam seni bela diri. Dan ketika Ouchi melakukan serangan lebih lanjut terhadap Omishima, Tsuruhime memimpin perlawanan bersenjata untuk mempertahankan pulau. Dia menyatakan dirinya sebagai avatar Myojin dari Mishima, dewa kuil yang kuat. Dia memimpin pasukan ke medan perang dan mengusir samurai Ouchi kembali ke laut ketika mereka menyerbu Omishima pada tahun 1541. 4 bulan kemudian, para penjajah kembali. Hal ini ditanggapi oleh Tsuruhime dengan memimpin pasukan dengan serangan balik mendadak terhadap kapal musuh. Saat seorang jenderal Ouchi yang bernama Ohara Takakoto sedang dihibur di kapalnya, dia diserang oleh Tsuruhime. Tsuruhime berhasil menaiki kapal jenderal Takakoto dan memanggilnya untuk berduel. Menurut versi lain, Tsuruhime diam-diam naik ke kapal tempat para samurai Ouchi berpesta dengan menggunakan sarung tangan cakar seperti seorang ninja. Pada awalnya Takakoto mengejek anggapannya, tetapi Tsuruhime berhasil memenangkan duel dan membunuh jenderal tersebut. Salah satu akun menyatakan bahwa kata-kata tidak sopan Takakoto terhadap Tsuruhime sangat tajam, tapi tidak setajam pedang yang ia gunakan untuk menikamnya sebagai balasan. Kemudian setelah itu muncul banjir Horokubiya atau semacam granat meledak berbentuk bola dari sekutu Tsuruhime untuk menghancurkan banyak kapal musuh yang membuat armada Ouchi terpaksa menjauh. Jadi itulah bagian yang menyenangkan dari kisah Tsuruhime.
Tapi dengan bagian terakhir ini, semuanya berubah. Menurut legenda, 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1543, ketika Tsuruhime berusia 17 tahun, dia bergabung kembali melawan Ochi. Armada Sue Harukata berhasil mengalahkan pasukan klan Kono. Dalam konflik tersebut, tunangan Tsuruhime yang bernama Yasunari Ochi tewas terbunuh. Tsuruhime diliputi kesedihan, namun ia masih menyiapkan penyergapan di mana dia berhasil mengalahkan pasukan Ochi. Legenda mengatakan Tsuruhime pada akhirnya bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya karena kesedihannya pada kekasihnya. Kata-kata terakhir yang sempat diucapkan adalah, "Sebagai lautan Mishima yang menjadi saksi, cintaku akan terukir dengan namamu." Meskipun dia diromantiskan karena meninggal ketika masih muda, tidak ada catatan kontemporer yang mengkonfirmasi hal tersebut. Sejarah Jepang tidak asing dengan ritual bunuh diri, dan ini pasti bisa saja terjadi. Namun akhiran wanita pejuang tangguh yang rela mengakhiri hidupnya demi seorang pria adalah kiasan yang berulang dalam kisah ini, dan seringkali cukup sulit untuk diterima begitu saja. Masalah yang lebih rumit adalah kenyataan bahwa keseluruhan cerita Tsuruhime sedikit goyah. Sebelum novelnya diterbitkan pada tahun 1968, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentangnya, bahkan di sekitar Omishima, tempat ia tinggal. Ada baju zira terkenal yang disimpan di kuil Oyamazumi, yang konon merupakan miliknya, tapi selain itu, faktanya tidak banyak. Kepala pendeta di kuil Oyamazumi belum berbuat banyak untuk membantu sejarawan memverifikasi keberadaannya, dan penulis novel tahun 1968 mendapat sorotan karena cara dia menulisnya. Terlepas dari itu, warga Jepang merayakan legendanya, dan itu adalah legenda yang luar biasa. Dia sering disebut sebagai Joan of Arc-nya Jepang, tetapi jelas dia bisa berdiri sendiri dengan cukup baik. Nama Jepangnya dieja menurut konvensi Jepang, dengan nama belakang di depan dan nama depan di urutan kedua. Namun artikel selanjutnya menggunakan konvensi bahasa Inggris yang menyebut dia dengan nama aslinya. Nama lahirnya hanyalah Tsuru. Pada titik tertentu, mungkin ketika dia mengambil kendali kuil, dia menjalani upacara untuk menjadi Hime, sebuah gelar kehormatan yang secara harfiah berarti putri, yang sering diberikan kepada wanita kelas atas. Sejak saat itu, dia adalah Tsuruhime atau putri bangau. Ohori adalah nama keluarga. Dalam bahasa Jepang biasanya dibalik, jadi Anda akan sering melihat namanya sebagai Ohori Tsuruhime. Sebenarnya, berbicara tentang samurai perempuan adalah salah dan hampir merupakan sebuah paradoks, karena gelar samurai hanya diberikan kepada laki-laki. Namun karena tidak jarang, pada masa feodal yang paling terpencil, perempuan dari keluarga samurai harus menghabiskan waktu yang lama tanpa laki-laki mereka terlibat dalam kampanye militer. Oleh karena itu, mereka mulai memainkan peran penting dalam manajemen dan kadang-kadang, bahkan demi kelangsungan hidup rumah tangga dan keluarga, pengambilan keputusan-keputusan penting di bidang perekonomian. Selain juga sebagian dipercayakan untuk mendidik anak-anaknya kepada siapa mereka berusaha mewariskan prinsip-prinsip etika pejuang, seperti keberanian, rasa hormat dan kesetiaan.